Bapak buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur dan hormat kepadamu Tuhan. Untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami duduk di kaki Yesus. Bapak, kami menerima kebenaran firman-Mu sebagai pribadi-Mu sendiri Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu sebagai nasihat ajaib bagi kami saat ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu Tuhan adalah perisai di dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu Bapa adalah ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran-pikiran kami saat ini Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu adalah pedang roh dan mari Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan Yesus, supaya kebenaran firman ini bisa berfungsi dengan baik Tuhan, dengan benar Tuhan, di dalam kehidupan kami dapat melakukannya. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, Pak Yehezkel Hebron Tuhan, Bapak urapan ilahi-Mu Tuhan, Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu Tuhan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan Tuhan, sehingga semua yang keluar dari pikirannya, dari bibir mulutnya ya Tuhan Yesus, benar-benar itu bagaikan api Tuhan, itu memberikan semangat kepada kami saat ini Tuhan, untuk menjawab realita yang sementara kami hadapi saat ini Tuhan. Sebagai persiapan bagi kami Tuhan Yesus, sebagai prajurit-prajurit-Mu Tuhan, kami saat ini sementara ada di medan peperangan, dan kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih, kami tidak takut dengan keadaan situasi yang saat ini kami sementara alami Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan, kami punya firman Tuhan yang adalah pedang Tuhan, kami siap untuk mempergunakannya. Terima kasih Tuhan, semua kami Tuhan, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang di YouTube, perlengkapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tidak ada yang terlewati Tuhan, lawatan firman-Mu saat ini kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk duduk di kaki-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadikan kebenaran firman-Mu berfungsi dengan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, yang adalah Allah itu sendiri, kami bawa doa ini kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Shalom saudara. Salam komando. Salam komando. Semangat ya. Salam komando. Semangat. Semangat. Saudara, siang ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Saudara, bagi saudara mungkin yang baru pertama kali sudah bisa lihat rekamannya ada di YouTube. Pada sesi pertama saya sudah membahas mengenai karunia berkata-kata hikmat, kemudian karunia pengetahuan dan marifat. Kemudian yang ketiga saya sudah membahas mengenai karunia apa? Karunia iman. Dan kemudian yang keempat adalah karunia kesembuhan. Nah, sekarang kita akan membahas karunia Roh Kudus yang kelima. Kita akan lihat saudara dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, satu orang membacakan untuk kita semua. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Ya, terima kasih. Saudara, karunia yang kelima yang kita akan belajar yaitu kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, siapa sini mau mengadakan mujizat? Saya mau, Bapakku. Ya, saya percaya kita semua mau. Amen. Lewat karunia mujizat yang Tuhan berikan buat kita, itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, karunia mujizat adalah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita sebagai tubuh Kristus untuk melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena adanya karunia mujizat yang bekerja dalam hidup saudara dan saya.
Nah, saudara, saya percaya saudara di sini akan mendapatkan impartasi, mendapatkan curahan daripada Roh Kudus akan karunia-karunia mujizat. Amin. Karena selesai sesi, Roh Kudus mau saya lepaskan karunia ini. Amin, saya terima. Yang kita bahas dilepaskan. Ya, saudara, karunia mujizat itu karunia yang luar biasa dan sangat dibutuhkan hari-hari ini. Kenapa? Kita berhadapan dengan orang-orang yang mengalami masalah-masalah, mereka tidak ada jalan keluar, mereka betul-betul dalam jalan buntu. Mungkin usaha pekerjaan mereka tidak tahu mesti bagaimana. Mungkin omset mereka sepi. Mungkin juga saudara ada problem-problem dalam rumah tangga yang tidak tahu jalan keluarnya harus bagaimana. Seperti satu lingkaran setan. Nah, di situ saudara, pentingnya karunia mujizat untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Karunia mujizat dibutuhkan untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara memang lagi jalan buntu, nggak ada jalan nih, Pak Bro, gimana nih? Kita nabrak gunung nih, Pak. Nggak ada jalan nih, nabrak tembok yang tebal. Di situ butuh mujizat. Karena mujizat akan membuat jalan yang baru saat kita tidak ada jalan. So, kita melihat di dalam Alkitab satu tokoh yang punya karunia mujizat yang luar biasa. Kita buka saudara dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, 14. Keluaran 14. Keluaran pasal yang ke-14, saudara. Kita akan lihat dari ayat yang ke-13 sampai 14. Keluaran 14 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-24. Ayat 13 sampai 24 saya baca secara cepat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara, ini yang namanya karunia mujizat. Ya. Karunia mujizat itulah satu karunia di mana kita melepaskan kuasa Tuhan untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa, saudara.
pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Tetapi ingat baik-baik saudara, karunia mujizat itu Tuhan suruh lakukan. Jadi kita juga nggak bisa pakai seenaknya saja saudara ya. Tuhan yang memerintahkan Musa untuk melakukan mujizat. Saat itu saudara benar-benar nggak ada jalan saudara. Di belakang bangsa Israel itu ada tentara Firaun, Mesir yang mengejar, yang siap membinasakan mereka. Di kiri kanan mereka ada padang gurun yang ganas. Mereka mau lari ke kiri, tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Di depan ada laut Teberau, laut yang besar yang tidak terseberangi. Menyeberang gimana saudara? Tidak bisa nyeberang. Mau buat perahu, mau buat kapal, pohonnya dari mana? Itu padang gurun. Benar-benar jalan buntu, benar-benar tidak ada jalan. Disitulah kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Karena itu saudara, dalam saudara melayani Tuhan, saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang saudara layani itu gak ada jalan keluar. Benar-benar buntu. Disitulah saudara bisa pakai, saudara bisa ulurkan tongkat di tangan saudara dan kasih apa? Lakukan mujizat. Lakukan mujizat. Lakukan mujizat. Kalau saudara tanya, mujizat Tuhan lakukan? Ya pasti Tuhan lakukan kalau saudara punya karunia itu. Pasti Tuhan lakukan kalau saudara memang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat itu. Mujizat itu pasti terjadi. Saudara, saya tidak bisa lupa sampai hari ini tanggal 20 Juni 2005, pada waktu saya sedang mengalami lawatan Tuhan. Pada waktu itu saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Jadi ada hadirat Tuhan yang menyelimuti saya sepenuhnya. Waktu saya dengan istri saya lagi pujian penyembahan ya. Ya sekitar jam-jam seginilah ya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Terima. Nah saudara, yang pertama itu saya terima itu adalah blessing anointing. Urapan berkat. Jadi saya lihat dari atas itu, dari surga itu turun. Modelnya seperti apa Pak Ebron urapan itu? Modelnya seperti ada rumah, ada uang-uang, ada seperti perhiasan-perhiasan, dia turun. Turun masuk ke saya. Nah itu urapan berkat. Nah urapan berkat itu untuk saya berdoa lepaskan berkat, sudah diberkati. Saudara, yang kedua turun itu adalah bentuknya seperti tongkat kayu kering. Ya kira-kira seginilah. Kira-kira mungkin 0,5 meter panjangnya. Dan kemudian Roh Kudus bicara lagi. Karena itu tiba-tiba sudah saya tidak pernah minta, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Terima. Saya lihat saudara dari surga turun apa? Yang namanya Roh Kudus bilang miracle anointing. Pengurapan untuk melakukan mujizat. Amin. Amin. Pengurapan untuk melakukan mujizat. Nah saudara, pengurapan untuk melakukan mujizat inilah saudara yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan pengurapan melakukan mujizat ini juga itu diimpartasikan kepada yang namanya Yosua. Di mana Yosua juga melakukan mujizat. Kalau Musa mengeringkan laut Teberau, kalau Yosua mengeringkan apa saudara? Sungai Halo? Yordan. Mengeringkan Sungai Yordan. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Itu yang terjadi saudara. Karena itu saudara, memang ini sesuatu hal yang benar-benar saya katakan dahsyat, sesuatu hal yang benar-benar luar biasa ya. Seorang manusia diberikan otoritas kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Untuk apa saudara? Untuk saudara mengeringkan laut. Nah laut Teberau itu bukan laut yang ini, laut kecil. Itu laut yang betul-betul luas dan ganas saudara. Tetapi kita melihat saudara, Tuhan bisa pakai seorang yang namanya Musa untuk melakukan mujizat yang begitu besar dan luar biasa ini. Yang sampai hari ini tercatat di dalam sejarah umat manusia. Sebagai satu mujizat yang besar yang pernah dilakukan seorang manusia. Nah itu yang terjadi saudara.
Ya. Jadi benar-benar saudara ini sesuatu hal yang dahsyat. Juga mujizat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yosua itu satu yang luar biasa juga. Karena apa? Karena dia bisa saudara itu mengeringkan ya sungai Yordan sehingga bangsa Israel itu bisa menyeberang. Nah, itu yang terjadi saudara. Karena itu saudara, Tuhan pun sekarang ini itu mau melepaskan karunia mujizat kepada setiap saudara yang ada. Ya. Kalau saudara tanya, Pak Ebron, kita dikasih semua enggak? Ya tergantung saudara minta enggak? Ya. Saudara tertarik enggak dengan karunia ini? Kalau saudara tertarik, saudara minta, dikasih, bisa dikasih. Bisa enggak juga? Bisa juga enggak dikasih. Yang ngasih kan Roh Kudus. Roh Kudus kasih itu kepada siapapun, terserah Roh Kudus. Semau-maunya gitu loh. Ya. Saudara minta dikasih, ya, bisa juga saudara minta enggak dikasih. Cuma dalam pengalaman saya sih, kalau diminta biasanya suka dikasih. Saudara, saya suka minta karunia ya, dikasih selalu. Yang paling lama saya tunggu itu karunia menafsirkan bahasa roh. 20 tahun cuma saya nunggu karunia itu. Oh, haleluya. Dikasih, tapi nunggunya cuma 20 tahun. Makanya saudara kalau baru nunggu 2 tahun nggak dapat saudara. Jangan susah. Saya cuma 20 tahun baru dikasih. Amin. Biasanya dikasih Amen. saudara kalau kita minta. Yang penting kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk untuk pamer, wah gua hebat nih, bisa bikin mujizat, ya. Ya. Bukan cuma Musa bisa bikin, bukan cuma Yosua, saya nih bisa juga. Demonstrasi. Ya, bukan itu saudara tujuannya ya. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga pada waktu Tuhan melakukan mujizat lewat hidup saudara kepada orang-orang yang saudara layani, mereka kagum kepada Tuhan Yesus, bukan kagum kepada kita. Ya, bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah benar-benar adalah Tuhan yang dahsyat, benar-benar Tuhan yang ajaib, benar-benar Tuhan yang luar biasa. Nah, ini saudara yang saudara mesti pahami ya. Yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah yang namanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan pembuat mujizat. Nah, ini yang kita betul-betul harus tahu ya. Tuhan, kenapa Tuhan kasih kita karunia mujizat? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Amin. Amin. Kita percaya? Amin. Ya? Yes. Amin. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Amin. Yes, amin. Percaya. Haleluya. Percaya. Haleluya. Terima. Baca Keluaran 15 ayat yang ke-11. Amin. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Nah, di situ dikatakan apa? Yesus Tuhan adalah Tuhan pembuat apa? Keajaiban. Pembuat mujizat. Mujizat. Tuhan pembuat keajaiban. Yes. Ya. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, sebenarnya melakukan mujizat itu sesuatu hal yang biasa. Bapa kita pembuat mujizat, pasti anaknya juga pembuat mujizat. Dan siang ini Tuhan mau memberikan karunia untuk melakukan mujizat itu dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, amin. Amin. Saya terima, Pak. Amin, Pak. Supaya saat saudara melayani orang yang tidak ada jalan, boleh ada jalan terbuka buat dia. Amin, amin. Amin. Kemudian kita lihat yang kedua, karunia mujizat ini buat apa sih Pak Ebron? Karunia mujizat ini kedua adalah untuk melakukan yang namanya terobosan. Amin. Amin. Yesus. Ya. Karunia Amin. mujizat ini untuk melakukan yang namanya terobosan. Buka 1 Raja-Raja pasal 17, Saudara.
Saya sebenarnya lagi cari video saya ya. Musa bikin terbelah laut, saya lagi cari-cari kok kemana nih video. Videonya bagus sekali, sudah saya mau lihat sudah supaya Satu sudah Raja-Raja berapa, bangkit. Pak? Satu Raja-Raja pasal 17. Ayat. Ntar ya, saya lihat dulu ya. Satu Raja-Raja 17. Saudara baca dari ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sampai ayat 16 dan diamlah ya. di sana. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu sudah cukup ya. Sampai ayat 16 saja. Saudara, ini yang namanya terobosan. Ya. Kalau terobosan itu ada bahannya. Karena mujizat bikin jalan saat tidak ada jalan. Gak ada bahannya nih. Dari tidak ada jadi ada. Tapi karunia mujizat ini bukan cuma membuat jalan dari tidak ada jalan jadi ada jalan, ini membuat terobosan. Dari apa yang ada pada kita nih. Saudara punya usaha sepi, didoain, terjadi yang namanya terobosan. Tiba-tiba banyak orang kasih order ke saudara, ya, saudara dapat berkat berlimpah, itu namanya terobosan. Saudara sudah punya usaha, cuma sepi. Oleh seorang hamba Tuhan yang punya karunia mujizat, dia doain saudara sudah mengalami mujizat. Ya. Terjadi terobosan. Ini yang terjadi dengan perempuan, yaitu janda di Sarfat ini. Bahan makanan udah habis. Karena masa itu masa kelaparan, cuma ada sedikit tepung dengan minyak. Di mana tepung dan minyak itu cuma cukup buat apa? Bikin roti. 1 potong. Jadi sudah bayangkan kalau roti 1 potong, mas saya makan tidak kenyang, saudara. Saudara makan juga tidak kenyang. Ya. Tetapi saudara, kita melihat di sini. Bagaimana kok bisa terobosan terjadi? Bagaimana terobosan terjadi? Pada waktu seorang yang namanya janda di Sarfat mau taat terhadap perkataan seorang nabi Tuhan.
Awalnya dia berpikir logika. Waduh, ini nabi ini nggak tahu diri nih. Udah kasih, ya, sudah kasih hati mau rempelo. Udah kasih minum mau minta roti lagi. Sudah tahu ini masa kelaparan, nggak ada makanan. Tetapi saudara, dia untung saja. Waktu Elia bilang, udah kamu bikin. Tapi bikin dulu buat saya. Bikin dulu buat saya. Kalau kita lihat seperti ini apa? Wah, nabi ini egois sekali. Hamba Tuhan ini egois sekali. Tepung tinggal sedikit sama minyak dibikin, ya, hanya untuk bisa satu roti, kok kasih buat dia dulu. Nah, itulah saudara. Kita kadang-kadang pakai logikanya begitu. Hamba Tuhan ini nggak tahu diri. Kita uang aja dikit, suruh ngasih persepuluhan. Ya, kasih dulu persepuluhan. Ya, ini sama saudara. Elia ini nggak tahu diri. Udah tahu tepung minyak cuma dikit, cuma bikin satu roti. Kita pun cuma makan ini terakhir, habis itu mati. Sekarang dia minta lagi. Supaya kita tambah mati cepat. Tapi untung saudara, janda di Sarfat itu tahu siapa yang lagi bicara. Dia tahu yang bicara ini seorang nabi Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan mereka tahu persis nabi itu utusan Tuhan. Nabi itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, nabi itu wakil Tuhan. Nabi itu utusannya Tuhan. Waktu dia dengar Elia katakan, bikin dulu roti buat aku, baru nanti buat kamu sama anakmu. Dia tahu yang sedang bicara ini adalah Tuhan melalui nabinya, dan pasti mereka tidak akan mati. Pasti akan ada sesuatu terobosan terjadi. Dan itu yang terjadi. Begitu perempuan ini ambil tepung, dibuat roti, ambil minyak, loh, kok nggak habis-habis? Itu yang namanya terobosan, saudara. Tapi terobosan hanya bisa terjadi kalau saudara taat. Apa yang disampaikan oleh seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Nah, yang jadi problem ada banyak anak Tuhan, kenapa nggak ngalami mujizat? Karena diomongin nggak mau nurut. Nggak mau taat. Itu kan omongan pendeta. Itu kan omongan Pak Hebron. Itu kan maunya Pak Hebron aja. Nah, itu yang susah, saudara. Saya perhatikan orang-orang yang saya layani, kalau mereka mengalami mujizat, itu mereka selalu, iya Tuhan, saya mau taat apa yang hamba-Mu sampaikan. Itu gampang mujizatnya datang. Tapi kalau banyak alasan yang beginilah, yang begono lah, udahlah. Jadi delaynya. Itu yang menyedihkan. Ya, janda di Sarfat, walaupun awalnya dia bergumul, cuma sekali buat bikin roti. Selesai itu sudah habis. Nggak ada lagi. Kita tinggal tunggu mati aja. Ya. Ayat 12 kata perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Akan mati. Ayat 12. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di sini kita melihat, saudara, mujizat Tuhan terjadi. Karena perempuan janda di Sarfat ini, dia mau taat kepada firman Tuhan. Dia mau taat kepada pesan Tuhan lewat apa? Nabi Elia. Dia tidak mau berpikir negatif terhadap Nabi Elia bahwa dia egois, bahwa dia mementingkan keselamatannya sendiri. Dia mau dia hidup, kita mati. Enggak. Dia melihat Nabi Elia sebagai seorang sosok utusan Tuhan, wakil Tuhan yang sedang menyampaikan satu firman. Dan dia percaya, saudara. Apa yang diperkatakan oleh Elia, udah kamu bikin dulu buat aku, baru kamu bikin buat anak-anakmu, karena tepung ini tidak akan habis, minyak juga ini akan habis. Dan dia percaya. Ini saudara. Kalau saudara mau lihat terobosan terjadi, apa yang hamba Tuhan ngomong, lakukan aja. Ya, lakukan aja. Percaya. Ini janda Sarfat ini seperti itu. Dia percaya, dia lakukan aja. Dan apa yang terjadi? Terobosan terjadi. Di masa kelaparan, janda di Sarfat ini dan Elia mendapatkan satu pemeliharaan Tuhan secara mujizat. Ya. Saudara, sekarang ini pun di masa sulit, saudara akan mendapatkan satu pemeliharaan Tuhan secara mujizat. Karena Tuhan dan saudara sembah adalah Tuhan pembuat mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya akan ada terobosan-terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Karena saudara mau percaya dan saudara mau taat apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Walaupun kadang-kadang kau lihat, wah hamba Tuhan ini egois banget nih. Tapi saudara tidak memandang dia lagi egois. Tapi saudara memandang dia adalah seorang utusan Tuhan, wakil Tuhan sedang menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu saudara percaya dan sudah taat, di sanalah terjadi terobosan dan mujizat Tuhan. Karena itu saudara, saya selalu layani orang-orang yang saya layani, khususnya mereka yang sudah dalam jalan-jalan buntu, karena itu kan butuh mujizat. Saya selalu bilang, apa yang saya ngomong, nurut aja kalau mau lihat mujizat. Setuju enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah. Mau ngapain saya layani? Percuma. Karena apa saudara? Kita lihat saudara dalam kitab Yesaya. Tuhan itu sudah berjanji dalam firman bahwa apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, Tuhan akan lakukan itu. Saudara baca dalam Yesaya 44 ayat yang ke-26. Yesaya 44 ayat yang ke-26. Silakan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Amen. Ya. Jadi di situ jelas firman Tuhan katakan apa? Apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan, siapa yang lakukan? Tuhan. Dan saya sudah sering saudara dalam pelayan, apa yang saya katakan itu jadi. Amin. Saya nyampaikan nubuat, kamu akan mengandung, punya anak, jadi. Kenapa jadi? Yang lakukan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Lakukan Tuhan. Amin. Saya jangan pakai logika. Jangan batasi Tuhan memberkati kamu. Kalau selama ini kamu hidup dari gaji, ini Tuhan sedang mengajar kamu bahwa kamu hidup dari Tuhan.
Tuhan punya Amen. 1001 macam Haleluya. cara untuk Amin. kirim berkat buat kamu. Yes. Yes. Dan saudara Yes. berkata, Yes. saya percaya Yes. Pak Hebron. Amen. Jadi saudara, terima Amin. transferan di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Itu maksudnya saudara. Saya percaya. Ya, Amin. itu maksudnya. Saudara percaya, saudara taat. Amin. Di rumahmu ada barang-barang kekejian Tuhan. Singkirkan semua itu. Buang. Supaya Tuhan bikin mujizat. Saudara tidak nurut, nggak jadi apa-apa. Saudara. Ya, saudara nggak nurut, nggak jadi apa-apa. Kalau saudara mau kata, ya, saya mau taat. Apa benda-benda kekejian Tuhan di rumah saya, di toko saya. Kalau Pak Hebron bilang, kalau hamba Tuhan bilang itu jadi penghalang berkat, saya mau singkirkan. Saudara taat, mujizat terjadi. Amin. Karena Tuhan akan lakukan apa yang diperkatakan hamba Tuhan. Kecuali benda-benda kekejian itu saya bilang, udah kirim ke saya aja, kasih ke rumah saya. Terus udah bisa Pak. Nah itu boleh saudara ya. Kalau saya bilang, itu kekejian Tuhan, singkirkan, musnahkan, nurut aja. Karena Tuhan akan membela siapa? Akan membela perkataan hamba-hambanya. Amin. Ya, ini yang saudara harus betul-betul mengerti, saudara betul-betul harus yakini, saudara harus betul-betul pahami. So kita lihat saudara di dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. Ayat yang ke-29. Silakan siapa membaca. 2 Tawarik 20 ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. 2 Tawarik 20 Pak. Ayat 20, sorry bukan 29, 20 sorry. 2 Tawarik 20 ayat 20 Pak. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ya, kita melihat di sini bagaimana Raja Yosafat, saudara, memberikan nasihat kepada umat Tuhan pada waktu mereka mendapatkan pesan Tuhan daripada Yahasiel. Ya, untuk mereka menghadapi musuh mereka. Saudara, di situ Raja Yosafat sebagai seorang raja memberikan satu legitimasi. Percaya yang pertama kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong mereka, menyelamatkan mereka daripada musuh-musuhnya. Tapi juga apa? Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan and you shall prosper. Amen. Amen. Believe his prophets and you shall prosper. Amen. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan dan kamu akan mengalami kemakmuran. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengalami keberhasilan. Yes, Amin. Jadi kalau saudara tidak percaya dan taat, nggak bisa saudara, nggak bisa. Saudara, saya melihat hanya orang-orang yang respon cepat dan mau taat. Iya Pak Hebron, saya mau lakuin. Apa yang benda-benda kekejian Tuhan, saya mau singkirin dari pabrik saya. Saya mau singkirin dari toko saya. Mujizatnya cepat datang. Tapi kalau mereka yang banyak alasan, yang begini, yang begitu, dia lupa. Yang lebih penting mana tuh? Kamu terima berkat, ngalami mujizat karena sudah kepepet, atau sayang dengan barangnya, padahal barang ini kebencian Tuhan. Yang rugi siapa? Ya rugi sendiri. Cuma biasanya nyadarnya, nyeselnya belakangan. Kalau kemudian akhirnya
orang itu sadar, terus serahkan benda kekejian itu untuk dimusnahkan. Gimana Pak Ebron? Bisa ada mujizat? Bisa, tapi ada delay. Kita menunda untuk taat, akhirnya Tuhan juga menunda bikin mujizat. Itu masalahnya. Tuhan bilang, kok enak kamu? Mau taat aja pakai tunda, terus mau minta berkat cepat-cepat. Tuhan respon sesuai dengan respon kita, saudara. Ya, makanya kalau taat jangan pakai menunda. Kita tunda taat, masalahnya Tuhan juga tunda berkati. Itu masalahnya yang nggak enak, saudara. Karena Tuhan selalu meresponi sesuai dengan respon kita. Itu masalahnya. Ya, jadi saudara kalau sudah bicara hal-hal yang menyangkut ketaatan kepada Tuhan firman, jangan suka tunda. Mau loh, udah makan sayur loh, aneh-aneh enak ini. Abraham, saudara, pada waktu diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya, itu langsung taat, langsung, gak pakai tunda, langsung taat. Nah, saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu setiap hari dalam hidupmu, langsung taat, saudara, kalau Tuhan mau apa. Karena disitulah sesungguhnya, saudara, dilihat kualitas rohanimu. Level rohanimu itu dilihat dari mana? Bukan dari fasihnya kita doa. Bukan dari hebatnya kita doa. Tapi level rohani kita dilihat dari kualitas ketaatan kita kepada Tuhan. Itu dilihat. Amin. Semakin kita taat kepada Tuhan, bahkan setan juga semakin takut dengan kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam ke Yakobus, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis lari daripada. Itu saudara. Orang yang taat, setannya takut. Ya. Nah, ini saudara ya. Jadi mari belajar saudara untuk taat. Apalagi saudara kalau Tuhan mau kasih karunia mujizat, itu penting sekali kita ini taat. Semakin kita taat kepada Tuhan dan kepada otoritas di atas kita, itu karunia mujizat itu tambah tajam saudara. Ini saudara harus tahu. Karunia mujizat itu dipertajam bagaimana Pak Ebron? Dipertajam dengan ketaatan. Itu saudara. Dipertajam dengan ketaatan kepada siapa? Kepada firman, kepada Tuhan, dan kepada pimpin kita melalui otoritas di atas kita. Amin. 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 Dalam keluarga melalui orang tua, suami. Di dalam pelayanan melalui seorang gembala atau hamba Tuhan. Itu cara mempertajam. Amin. Karunia mujizat. Karunia kesembuhan beda. Karunia kesembuhan dipertajam bagaimana? Semakin banyak kita doain orang sakit, semakin tajam karunia itu. Amin. Karunia bahasa roh gimana Pak dipertajam? Ya harus banyak berbahasa roh. Tapi kalau karunia mujizat, itu beda cara najamnya. Taat. Semakin kita taat, saudara, itu mujizat, itu semakin dahsyat bekerja dalam hidup kita. Karunia mujizat. Amin. Ya. Jelas ya? Karunia mujizat dibutuhkan untuk apa? Bikin jalan saat tidak ada jalan. Karunia mujizat dibutuhkan untuk apa? Untuk bikin terobosan. Amin. Amin. Yes. Itu dua hal yang akan dilakukan oleh karunia mujizat. Bikin jalan saat tidak ada jalan.
buat terobosan. Yang ketiga, karunia mujizat itu adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Jadi saudara ingat baik-baik. Kalau saudara didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang punya karunia mujizat, jangan pakai logika. Pada waktu saudara pakai logika, itu sudah menghalangi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Percaya aja. Ngomong gini kata Tuhan, aku percaya engkau akan melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Aku tidak peduli bagaimana Tuhan caranya. Aku tidak peduli model mujizatnya datang seperti apa. Pokoknya aku percaya. Aku terima mujizat pertolongan daripada Tuhan. Aku percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Nah itu semua. Mujizat itu dia akan membuat yang impossible menjadi possible. Pak, perusahaan saya sudah parah Pak. Sudah Senin Kemis Pak. Sebentar lagi bangkrut, sebentar lagi tutup. Duit sudah nggak ada Pak. Barang-barang macet, orang-orang utang nggak bayar Pak. Nah disitulah mujizat bekerja. Bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bikin yang impossible jadi possible. Karena yang kerjakan siapa? Tuhan pembuat mujizat. Ya. Jadi jelas. Ini yang namanya karunia mujizat. Setelah kita kembali kepada 1 Korintus 12 tadi. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk apa? Mengadakan mujizat. Hal yang terakhir saudara, apa yang karunia mujizat bisa lakukan? Saudara kita buka dalam 1 Raja-Raja 17. Saya senangnya kalau mengajar dalam pimpinan Roh Kudus ya apa saudara? Hal-hal yang baru dibuka saudara ya. Baru dibuka. Saya sendiri merasa diberkati. Karena saya mengalir aja. Amen. Yang keluar dari mulut saya juga nguping. Oh gitu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Amen. Ya. Di situ kita lihat Elia menemui siapa saudara? Raja Ahab. Elia menemui siapa? Orang Tisbe. Raja Ahab. Raja Ahab. Hujan saudara ya, saya mesti pakai. Bisa dengar suara saya? Jelas. Bisa. Ini hujan deras. Elia menemui siapa saudara? Raja Ahab. Ahab. Raja Ahab. Dan Elia katakan ini. Ahab dengar baik-baik ya. Hujan tidak akan turun kecuali aku ngomong turun baru dia turun. Jadi saudara di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus saudara ya. Dia sedang memberitakan Injil kepada gubernur Pulau Siprus itu. Tetapi di situ ternyata ada yang namanya Elimas, tukang sihir itu menghalangi gubernur itu untuk apa?
percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Dan apa yang terjadi? Karena udah kebangetan. Kebangetan. Ingat ya, kebangetan dalam tanda petik. Kebangetan itu relatif. Paulus apa? Marah saudara ya. Ingat hamba Tuhan bisa marah juga. Langsung Paulus marah, dia sudah capek-capek gini, ini halangi terus saja. Langsung dia bilang apa? Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ini yang namanya kemarahan yang suci. Kemarahan dari Roh Kudus. Langsung dia menatap Elimas tukang sihir dan berkata apa? Hai anak iblis. Ngomongnya nggak main-main saudara. Hai anak iblis. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, perhatikan. Sekarang, lihat tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan apa? Seketika itu juga apa? Orang itu merasa diliputi kabut gelap dan ia mencari, sambil meraba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya. Jadi saudara kita lihat ya. Rasul Paulus mendemonstrasikan kuasa mujizat Tuhan lewat karunia mujizat yang dia miliki. Ini Elimas langsung buta sungguhan, tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Membuat gubernur itu takjub kepada Injil. Kepada Yesus yang diberitakan oleh apa? Oleh Rasul Paulus. Nah ini saudara harus tahu. Tujuan. Jadi kalaupun saudara dikasih karunia mujizat, terus saudara sanksi orang tertentu karena dalam tanda petik kebangetan. Tujuannya apa? Supaya orang itu bertobat. Amin. Supaya orang itu mengakui kedahsyatan Tuhan Yesus di dalam hidup saudara sebagai seorang hambanya. Amin. Jadi jelas ya. Karunia mujizat dibutuhkan apa? Untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Membuat terobosan. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keempat apa? Menyatakan sanksi Tuhan. Pendisiplinan Tuhan. Penghukuman Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah itu tujuannya saudara ya. Jadi jangan keliru. Bukan buat sok pamer. Bukan buat balas dendam. Bukan. Sama sekali enggak. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kita sudah bahas karunia yang kelima yaitu karunia mujizat. Kita kembali ke 1 Korintus 12. Ya. Mungkin saya akan stop sampai di sini. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Shalom Pak. Karunia mimpi Pak. Bukan. Silakan siapa mau tanya? Pak saya cuma mau tanya. Ada satu pengalaman teman hamba Tuhan. Jadi begini, mereka ada 4 Kurang orang. keras Ibu Deborah, suaranya nggak kedengaran. Jadi kenapa? mereka ada 4 orang. Terus ini hamba Tuhan. Duh, kok nggak dengar saya. Mereka pergi ibadah kan. Nah waktu 4 orang hamba Tuhan muda ini pergi ke ibadah, mereka balik karena mereka kan pengerja. Ini memang benar terjadi gitu. Jadi saya mau tanya ini apa ini karunia mujizat. Terus mereka balik ke pastori, pendetanya, gembalanya di situ ada keluar gitu. Terus udah malam. Pas mereka masuk semua pintu dikunci begitu kan. Nah terus mereka bingung masuk mau gimana ini, pendetanya nggak ada, udah malam. Terus ada satu mereka itu anak-anak muda sih. Dia ambil semacam kayu kecil, terus dibilang dalam nama Yesus dikasih masuk di lubang kunci. Padahal tadinya emang pintu terkunci, emang terkunci banget. Terus langsung mereka bilang dalam nama Yesus. Jadi
dibikin kayu kecil itu kayak kunci beneran. Jadi dimasukin di lubang itu kan ada biasa lubang gitu. Dimasukin dan diputar terus langsung terbuka pintu gitu. Apa itu mujizat? Begitu secara spontan. Mujizat itu. Spontan begitu. Oh, itu masuk mujizat ya, Pak. Oke, makasih. Ya, itu mujizat. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Apa ini juga termasuk mujizat begini? Agak keras ya, ini hujan deras di sini. Saya pakai headset. Seperti gini, Pak. Ada orang sakit, ya. Dia sakit gagal ginjal. Menurut rumah sakit dia gagal ginjal dan harus cuci darah. Nah, terus dia minta saya doakan gitu kan. Saya layanilah sekitar seminggu gitu. Saya propetik terus kata-kata propetik. Nah, tiba pada saat waktunya dia harus berangkat ke rumah sakit lagi pemeriksaannya untuk dia mau cuci darah. Tiba-tiba dokter menyatakan dia tidak jadi gagal ginjal gitu loh, Pak. Jadi fungsi ginjalnya itu kembali ke di angka yang normal gitu. Nah, dia telepon saya, dia nangis-nangis, dia bilang, "Ibu, terima kasih, Bu. Ternyata pihak rumah sakit menyatakan saya semua kondisi ginjal itu kembali normal gitu." Apakah itu mujizat, Pak? Itu karunia kesembuhan ya. Ingat saudara ya, yang berkaitan dengan sakit penyakit itu kesembuhan. Yang di luar kesembuhan itu yang namanya mujizat. Paham? Iya. Saya berdoa, saudara nggak ada duit, saudara tidak ada kerja lagi. Dalam nama Yesus aku perintah berkat datang ke Bu Maria. Tiba-tiba Bu Maria dapat transferan, itu mujizat. Bu Pue dapat transferan, itu mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Doain lagi, Pak. Ada orang yang datang ke saya, namanya Pak Rudi di Surabaya. Pak, aduh doain dong Pak. Saya nggak ada duit nih Pak, uang di bank, di ATM tinggal 500.000. Saya bilang oke, saya doain ya. Supaya Tuhan kirim berkat ke kamu dengan caranya yang ajaib. Itu namanya mujizat. Tiba-tiba 3 hari kemudian dia datang bawa angpau ke saya. Ya, cuma angpaunya nggak lengkap. Dia bawa ke saya, dia bilang, "Pak Ebron, terima kasih sudah doain, saya ngalami mujizat." Mujizat seperti apa? Saya besoknya, jadi malam ini saya doakan, besoknya dia ke ATM, dia tahu persis uang di rekening dia, di ATM itu, di satu bank tinggal 500.000. Begitu dia buka, dia lihat kok sudah jadi 15 juta. Amin. Haleluya. Udah jadi 15 juta, dia kaget. Ini mataku salah lihat apa gimana ya? Ya, dia tes ambil 500.000. Loh, jadi 14,5 juta. Dia ambil lagi 500.000. Berkurang jadi 14 juta, dia ambil semua. Saudara, apa yang terjadi? Uang itu dari mana? Dia kasih ke saya 500.000 semua. Uang itu dari mana, saudara? Ya, ternyata ada error sistem perbankan. Ada error sistem perbankan terjadi. Jadi saya doain tuh error sistem perbankan, error. Nyasar. Uangnya nyasar. Terus gimana Pak Ebron? Banknya cari. Haleluya. Banknya cari, tapi banknya bilang udah enggak apa-apa, Pak, ambil aja karena itu memang kesalahan bank. Jadi dianggap oleh bank sebagai kerugian dia dalam bisnis. Amin. Haleluya. Dahsyat. Saya mau juga enggak didoain seperti itu? Saya mau doakan kita dong. Mau banget. Amin, saya terima. Haleluya. Pak, doakan Pak. Amin. Ada pemasukan ya, Teh. Saya pernah satu kali, saudara ya. Saya pernah satu kali ya. Ini saya cerita. Ini rekening saya sendiri. Saya kaget lihat uang di saya sudah 1 M-an. Tapi saya nggak mau ambil. Saya tahu ini pasti banknya lagi error ini. Haleluya. Saya nggak mau ambil, saya biarin. Cuma saya kaget, waduh, uangku sudah jadi banyak gini tiba-tiba. Saya biarin aja. Habis itu besok udah berubah lagi, kembali ke asli. Mengalir. Kalau lagi mau tanya enggak? Kalau saya pernah mengalami masuk ATM dan ini benar secara pribadi. Tiba-tiba masuk sudah ada uang 1,5 juta keluar dari ATM.
sudah keluar. Jadi orang mungkin ambil, kemudian dia punya keterlambatan. Jadi pada waktu saya masuk, uang itu ada 1,5 juta. Nah itu menurut Bapak Ibu gimana? Itu berkat Tuhan atau gimana? Itu saya alami. Rezeki nomplok. Rezeki nomplok, betul. Itu namanya rezeki Pak, yang penting orang Pak Benyamin. nggak tahu. Kasihan yang kehilangan. Pak. Haleluya. Iya betul. Anaknya pasti balik lah Pak. Oke, ada lagi saudara? Saudara yang mau tanya atau nyampaikan sesuatu? Ya. Saudara, saya berapa kali ngalami dulu waktu awal-awal saya full timer sebagai hamba Tuhan, kan saya hidup dengan iman. Itu pernah ngalami gas LPG habis saudara ya. Saya pakai waktu itu tabung LPG itu yang 12 kilo. Habis mau beli gas ini nggak ada duitnya. Saya tumpang tangan. Saya bilang dalam nama Yesus, gas LPG nggak habis-habis. Sampai saya punya duit buat beli lagi. Benar, sudah nggak habis-habis. Sampai 3 bulan nggak habis-habis. Ya seperti itu. Itu berapa kali saya ngalami. Itu namanya mujizat. Pak, Ya. saya mau tanya Pak. Silakan. Kalau menghentikan hujan itu karunia mujizat kah Pak? Atau yang lain? Termasuk mujizat. Termasuk mujizat. Memindahkan hujan dari rumah ke daerah lain? Sudah, iya mujizat itu. Saya udah sering itu. Oh, saya. Mas sekarang saya lagi khotbah kan saya nggak bisa tengging-tengging keluh. Oke Pak, makasih Pak. Itu mujizat itu, karena mujizat. Tanya Oke, ada Pastor. lagi saudara? Joshua saya mau Pastor. tanya. Iya Pak Yusuf, kenapa Yusuf? Yang pertama, apa syarat karunia mujizat itu bekerja? Yang kedua, kapan karunia mujizat itu bekerja? Bisa bekerja. Syarat karunia mujizat bekerja. Syarat karunia mujizat bekerja tentu saat itu dibutuhkan. Yaitu seperti tadi orang dalam jalan buntu, ya tidak tahu mau ngapain, itu mujizat dibutuhkan. Ya, kapan mujizat terjadi? Yaitu saat Tuhan gerakkan saudara berdoa supaya baik saudara pribadi supaya mengalami mujizat atau orang lain, di situ dia bekerja. Level iman berpengaruh enggak Pastor dalam karunia mujizat ini? Ukuran ketaatan yang berpengaruh. Oke. Ukuran ketaatan kita kepada Tuhan, dan yang tahu ukuran ketaatan kita ya kita sendiri dengan Tuhan. Kita ini tipe orang taat apa tidak? Oke. Pak, tanya Pak. Oke, thank you. Pak, tanya Pak Moren, Pak. Ya, silakan Moren. Soal karunia mujizat ini, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa karunia mujizat ini kalau tidak ada jalan lain gitu ya, Pak. Jadi menciptakan suatu jalan baru, solusi baru, peluang baru. Artinya kalau kita sering mendapatkan karunia mujizat, berarti kita selalu bermasalah ya hidupnya ya, Pak. Seperti itu kalau bukan sih? Kita sering mendapat mujizat, bermasalah hidupnya. Kan katanya karunia mujizat ini baru bisa terjadi saat bisa dikatakan karunia mujizat kalau tidak ada jalan lagi. Kalau membuka jalan gitu kan Pak. Berarti benar-benar situasi genting gitu loh Pak. Artinya saya sih nggak tahu, saya merangkaikan. Berarti kalau misalnya kita sering dapat karunia mujizat, itu artinya hidup kita selalu dalam posisi error dong Pak. Masalah kan bukan berarti, ingat ya, kita banyak masalah bukan berarti kita error loh. Jangan keliru. Ya. Kalau kita hari ini ada banyak masalah, apakah kita sedang hidup dalam dosa? Belum tentu. Ada memang orang banyak masalah karena ada banyak dosa, hidup dalam dosa, belum bertobat, makanya banyak masalahnya. Tapi orang yang banyak masalah bukan berarti dia berdosa. Belum tentu. Jelas ya? Ya, lihat kasus per kasus. Lihat kasus per kasus ya Pak ya. Iya dong. Ya. Iya, karena kan ada juga Mbak Tuhan. Tapi apakah kita berdosa? Belum tentu. Siap ya, semua bermasalah Pak. Kalau tidak ada masalah kita tidak bisa dipromosikan juga kan Pak.
Nggak ketemu lah kita. Kita karena banyak masalah makanya cari Tuhan. Oke, ada lagi? Siap. Pak, saya mau tanya. Ini ada yang tanya, siapa ini? Marni Mangami, pastor mau tanya, kalau mengunjungi orang sakit yang tergolong sakit jangka waktu lama, apa saya harus doa puasa dulu, Pak, baru melayani? Tidak harus, Bu Marni. Terserah Ibu tergeraknya bagaimana. Kalau mau puasa boleh aja, gak ada masalah. Karena mungkin sakitnya udah berat, supaya terjadi mujizat, silakan aja. Ujian untuk naik level rohani yang lebih tinggi, taat. Taat ke Tuhan. Taat ke Tuhan, itu satu. Kedua, intim dengan Tuhan. Itu kalau mau naik level seperti itu. Teori dan praktek. Teorinya apa? Intim dengan Tuhan, prakteknya taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Karunia mujizat bisa untuk orang yang kita doakan, enggak? Karunia mujizat untuk kita yang melayani, bukan yang didoakan. Karunia mujizat dikasih buat saudara dan saya yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Itu dikasih karunia mujizat salah satunya. Jelas ya? Amin. Amin. Siapa lagi tadi mau tanya? Saya Pak, saya mau bertanya. Saya Pak, Cugim. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, apakah ini mujizat ya? Pak, saya pernah mengalami ada satu orang tua yang dia di rumah lagi bingung mau cari gereja. Tiba-tiba dia katanya dia melihat saya ke rumahnya, memanggil dia datang ke gereja untuk perjamuan. Padahal saya nggak ada ke rumah dia. Lalu dia langsung datang ke gereja. Langsung dia datang. Padahal dia nggak tahu rumah juga. Dia cuma hanya tahu daerah situ. Lalu dia minta tukang oplet kasih tahu tempatnya, kalau sudah sampai kasih tahu sudah turun. Padahal kelewatan. Jadi dia sudah kelewatan, tapi kebetulan di oplet itu ada orang yang tahu. Jadi diantar dia sampai ke gereja begitu. Jadi dia bisa datang ke gereja sendiri begitu. Iya. Nah, apakah itu mujizat? Kok dia bisa bilang saya yang ke sana mendengar suara saya? Dia itu dapat yang namanya penglihatan. Oh, penglihatan. Mujizat. Ya. Penglihatan ya. Dia dapat penglihatan. Yang Bu Cuy Kim alami itu kan cuman Bu Cuy Kim kan didatangi orang ya. Nah, iya betul. Yang ngalami mujizat dia itu. Dia Yang ngalami mujizat dia, tapi yang dia lihat itu karunia penglihatan, bukan karunia mujizat. Oke? Terima kasih, Pak. Sudah? Ada lagi? Ya, Martina, Pak mau tanya. Tapi ini kejadiannya sudah lama, Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya pernah, Pak, dulu mungkin sekitar jam 3:30 itu ada orang dari kampung bawakan saya beras. Pada waktu saat itu saya kebetulan jual beras kecil-kecilan di rumah, Pak. Terus tiba-tiba datang bawa beras. Baru dibilang begini, besok pagi-pagi sekali saya mau pulang, uangnya saya mau ambil. Jadi karena kebetulan juga itu dia tinggal di depan rumah, ada keluarganya tinggal di depan rumah itu, tinggal situ, Pak. Saya hitung-hitung uang pada saat itu, uang saya ini tidak cukup untuk bayar ini Bapak. Terus saya pergi ke teman, karena saya bilang ini teman ini orang berada, maksud saya mau pinjam. 3 orang yang saya encer-encer mau pinjam. Yang pertama saya pergi, dibilang tidak ada. Terus yang kedua, orangnya tidak ada, rumahnya tutup. Terus yang ketiga, Pak, saya ke situ, tapi ini kan orang-orang yang berada semua, Pak. Tidak ada juga. Sebenarnya bagaimana caranya ini? Nah, besok ini pagi-pagi sekali ini orangnya mau pulang. Terpaksa saya pulang di rumah, Pak. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya mengucap syukur apa yang Kau berikan pada saya saat ini. Tapi saya percaya, Bapak, bahwa mujizat-Mu masih ada. Engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anak ketebusan-Mu. Saya, Pak, cuma itu saja saya katakan, Pak, karena saya memang kalau berdoa tidak bisa panjang-panjang, Pak. Cuma itu saya katakan. Terus saya, amin, sudah ya.
saya lanjutkan pekerjaan saya. Mungkin waktu itu saya mungkin sudah sekitar jam 6 itu Pak. Jadi saya lanjutkan kerjaan saya di rumah. Tiba-tiba terus mungkin sekitar jam 7 ada orang datang ketuk-ketuk pintu. Saya buka pintu, Pak. Kebetulan ini ada teman, padahal rumahnya ini jauh sekali, mungkin ada sekitar 17 kilo dari rumahnya dengan rumah saya. Terus dia datang, dia bilang, ada ini uang saya bawa. Saya bilang, kenapa jauh sekali? Dan kebetulan saya ikut pameran di sini. Terus saya ingat ibu saya ke sini. Dia bawakan itu uang. Itulah uang yang itu dia, ya cukup juga untuk bayar itu beras. Apakah ini termasuk mujizat juga, Pak? Ya, Ibu terima mujizat. Oh iya. Ibu terima mujizat, tapi bukan berarti Ibu punya karunia mujizat. Oh iya. Tetapi biasanya orang yang punya karunia mujizat, dia banyak ngalami mujizat. Oh itu Pak. Paham ya? Iya. Oke. Tapi doa saya singkat sekali Pak. Kenapa Ibu? Saya tapi enggak bisa doa panjang, doa saya itu cuma singkat sekali. Tuhan lihat doa panjang, Tuhan lihat hati kita. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke saudara, saya akan berdoa untuk melepaskan karunia mujizat ini ke saudara. Saya minta saudara ambil minyak urapan, olesi minyak urapan di tangan saudara. Ya, saudara ambil minyak urapan, olesi tangan saudara, juga di dahi saudara. Ya, minta pengurapan Tuhan. Ya, biar Roh Kudus menjamah saudara, karena minyak urapan itu simbol daripada Roh Kudus. Bapa, kami mengurapi tangan-tangan kami dengan minyak urapan-Mu Roh Kudus, baik di dahi kami dalam nama Yesus, bahkan juga di tangan kami. Dan kami siap Roh Kudus menerima impartasi karunia mujizat di dalam setiap kami. Sehingga benar-benar Bapa, dalam nama Yesus ada mujizat-mujizat kami alami dalam hidup kami. Bahkan kami boleh dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang, supaya orang-orang yang kami doakan mengalami mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua buka suara berdoa. Kunaraba syikiraba syikiraba ya santa. Raba syikiraba 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 Mana kasyana tamane koyo korite mena kasyak sabat mane kala kasyana ya tamane korite masyana dane korut ayarate ya arabane ka koyo roto mane kana ayara mane kana kasyak ayarata mane kaya karya ora mana kasyana ayarata mane kana kayetik koyo roto mane kana Manekena kasabatia manekena kaya rati koso monekena kaya takaya takaroko monekena kaya manekena kesekero yurto monekena kasana tayara monekena kaya ananta manekoyo koruti menekena kasana yarata manekoyo korutia garata kasyakara yurto monekena kasyara yurto koruto monekena wakata kaya tekero to monekena kasyana yarata wana maneke sakaya rata o ramane kana kasana taya ramane koyo korte mene kana kasaya rata rana mane kana kasaya rata ramane kasaya rata mane koyo korte mene kana kasana taya mane koyo korte mene kana kasana taya ramane ya o ramane kasaya rata mane kana kasya o ramane kasya rata kaya rata mane koyo rata ora mane kana kasata ya rata karo tomo de kana kana yetik rata kayo tomo de kana kasata ramane kana kasata ya rata mane kono kosodo to yoro mone kana kasata ya rata ora mane kasata karo tomo de kana kasata rata mane kono kosodo yoro tomo de kaya karat ala ikoro ko yarat
Tamani kono koyoro mene kana kasira tamani kokoro tak shanat ayara mani keda ora mana kashana tamani kera kayara tamani kera kayara mani kana kashata ayara mani kana kashakera tamani ko ramani kana kayara kasana tamani kera kayara mani kana kashata tamani koro koyoro negara kaya kasih kaya takara oh ramana kasana ya ramane kero koyoro domone kena kas daya takara domone ya oh ramana kasa kaya takara domone koyoro korite mene kana kasana daya takara domone kena kasana ya ramane kaya kaya rata ramane kena kasana daya ramane koro koyoro mone kena kasak ya koyoro to monikana ora mana kasana tayara manikara kaya takara to bodi kede royer to bodi ada kaya kaya takara manikana shal manigia karata ora mana kasana tamanigero koyoro to monikana kaya rata kasakaya rata karate karo to monikana kasakaya ramane kasana taya ramane koyo korot mene kana karan berikan Tuhan kepada hamba. oh ramane kasakaya rata mane koyo korot mene kana kasakaya rata karat ramane kana kasara irte mene kana koyo roto mone ya pokarat mene ya raka samane kara kaya rata roto mone kana kasada ya rata ramane kana kasakaya rata karat ori rigis Dalam nama Yesus. karate abane kana kasara dakarata arabane kana kasana ya rakoro munike ramana kasakaya rata manike rakaya mana kasakaya rata manike koro to munike sanaya dakarata manike koyo koro te mirike o ramane kasakaya rata kana kasakaya rate karate karate aramane kana kasakaya ramane kana kasakaya ratu koyoro timene kana kasana dia karatia kare kasakaya rata koyoro tomone kana kaya karatia 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 oh ramane kana kasakaya rata mere gaya sakaya rata kaya tegara tomone kana kasakaya rata ratana kaya tomone kana dia karate karate yo ora mane ke sakaya rata takayir to mane kana kasakaya rata karota terima dalam nama Yesus. Maria terima dalam nama Yesus. Julia terima dalam nama Yesus. Naila terima dalam nama Yesus. Maria Sita terima dalam nama Tuhan Yesus. Karena mujizat Maria lihat terima dalam nama Yesus. Amin. Joshua terima karena mujizat dalam nama Yesus. Sianling terima dalam nama Yesus. Habitat terima dalam nama Yesus. Habitat terima dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diana terima dalam nama Yesus karena mujizat. Tuhan Fardede terima dalam nama Yesus karena mujizat. Karena mujizat Dewi Lis terima dalam nama Yesus. Seri Israel dalam nama Yesus terima karena mujizat. Terima dalam nama Yesus. Ibu Esther terima karena mujizat dalam nama Yesus. Terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Martina terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Priscilla terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Kurabashikira basikira basikira basaka. Kurabashikira basikira basaka. Ibu Elifet terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Poet terima dalam nama Yesus karena mujizat Tuhan. Ibu Ratna Omala terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Lihong terima karena mujizat dalam nama Yesus.
Pak Joni Latuhar Hari, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Merfiklis, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Iko Chan, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dokter Lian, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Abigail, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ibu Franciscanan Lloyd, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dan Siapan, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Pak Osia Marlon, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Maria Sulistiani, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Resto, Tuhan terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Syekira Patidi, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Maria Marianti, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Devi Natalia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Katrinera, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Marni Mangami, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Maria Ira, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Indah Jayadi Tio dengan anaknya, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Liana Susilo, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Widya Chandra, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Sintika, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Astrid Gracia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Revi, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Kristina, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Nelki, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Imelda, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Joshua Riko, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Desi Wiono, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lisa Kurniawan, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurabas sekira Kristi, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Robi A, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Juli Huang, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Esther, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lampri Kampang, terima karena mujizat dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Silviana, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Patricia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Rita Haka, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Maria Grafi, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mila, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Leli, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Deborah Lena, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Maria Lia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Loreni Alexa, terima karena mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Leni Wijaya, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Antoni Suwarno, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Fani Octavia, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus karena mujizat turun atas engkau. Terima dalam nama Yesus. Yohanes Aprianto, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ruth terima karena mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima. Esra Maranita, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Lydia Atan, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tita, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Maureen Francisca, engkau terima karena mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan melakukan mujizat bagi dirimu, bagi orang kaya lain, dalam nama Yesus terima. Ibu Stefani, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yulia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeni Tiong, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Maria Lia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurabashikirabasangka. Nadia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurabashikiraba. Ibu Seli Yohana, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melat Esther, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesia, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jessica, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maria Maureen Lasso, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Jimmy Awang, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sari, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joanna, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sani Intiawati, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Rina, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Beatricia Imawan, terima karena mujizat dalam nama Yesus Kristus. Kayanudin, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Lician Lili, terima karena mujizat dalam nama Yesus Kristus. Kristi Indri, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus Pelasula, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lazarus Gianto, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Jenny Yanti, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Rita Sitinjak, terima karena mujizat dalam nama Yesus. Lina Susilawati, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shirley Wijaya, terima karena mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Urabasyikirabasang. Kalau ada saudara nama yang belum disebutkan tadi, saudara bisa ngomong. Kalau masih ada yang terlewat, Urabasyikirabasangka. Aku datanya belum disebut. Siapa ya tadi bicara ya? Urabasyikir. Ini Ibu Vera, Pak. Ibu Vera. Terima ya. Dalam nama Yesus Kristus, terima karunia mujizat Ibu Vera turun atas dalam nama Yesus Kristus. Ibu Penny, terima karunia mujizat dalam nama Yesus Kristus turun ke atas. Terus berdoa, sudah terus berdoa. Bu Francis lagi bekerja, lagi masuk. Terus berdoa, terus berdoa. Yes, lebih lagi Roh Kudus. Yes, lebih lagi. Urabasyikirabasangka, bekerja dengan kuat, bekerja dengan dahsyat karena mujizat ini dalam hidup kami Bapa. Urabasyikirabasangka, Nathanael bisa bicara dalam bahasa roh, saya tafsirin. Ya, siapa? Aliharaba karena mosoka. Tuhan katakan saat ini aku melepaskan karunia mujizat ke atasmu. Lehoranda merade koromo sotorho. Engkau yang sungguh-sungguh rindu menerima karunia ini, engkau sudah terima, kata Tuhan. Ema tanah hati niluwahata nahika. Karena Tuhan yang engkau sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohoto nalama sede. Adalah Tuhan yang murah hati. Lamo tanaridi kula hati. Yang memberikan karunia kepada siapa yang meminta. Meha na ayalahu tanahimi. Tapi Tuhan katakan ingat baik-baik karunia mujizat ini. Iya, taruh di situ. Kota nama lebe sedolo hotono. Tuhan berikan kepada setiap engkau sore hari ini. Mangeta nale wahiti nawasoka. Untuk engkau melakukan mujizat-mujizat bagi kepentinganmu, keluargamu, usaha pekerjaan, bahkan keuanganmu. Mena la ila wahutu nulu musuku. Tapi secara khusus dan yang pertama dan utama, kata Tuhan. Metono yolomo soto leheti nimi. Adalah untuk kau pakai untuk pekerjaan pelayanan, kata Tuhan Yesus. Menga tala ayalihi tulu musuna. Karena itu aktifkan karunia ini. Amin. Amin. Kalau kau bertanya bagaimana aku mengaktifkan karunia ini, Tuhan. Mocatane ini musutola atini maha. Pakai untuk mendoakan masalah-masalah yang kau hadapi. Amin. Longa atini aluhutu nuruhuta. Kalau engkau bertanya bagaimana cara pakainya, Tuhan. Metanarane misoko. Bagaimana aku harus berdoa dengan karunia ini, Tuhan? Nemo tona yalihiti. Tuhan katakan engkau harus berdoa seperti ini. Roka talahati nuhuma. Kalau sekarang ini saudara sedang kesulitan keuangan dan saudara membutuhkan keuangan. Rohana lihi tulu ulamahana. Katakan, Bapa di surga, aku mohon izinmu. Topatani mucutula atina. Di dalam nama Yesus Kristus aku mau pakai karunia mujizat ini. Lemo tona atini rihiki. Dalam nama Yesus Kristus aku perintah berkat-berkat keuangan datang atas kehidupanku. Roha tanala wasoto. Aku tidak tahu dari mana, Tuhan. Ronga naribilitini misuka. Tapi aku tahu semua berkat dari Tuhan. Remo narini misiku. Aku tarik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurapa tanarede mesenge. Berkat keuangan datang ke atasku dalam nama Tuhan Yesus. Krota naradala wasoho. Kalau engkau mungkin membutuhkan pembeli untuk rumahmu yang kau akan jual ataupun tanah yang kau akan jual. Remo tolani musunahana. Katakan dalam nama Yesus dengan mujizat daripada Tuhan. Kota nalama sodo. Dengan karunia mujizat dan kuasa mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Metonolohotono mosoka.
Aku tarik dan panggil pembeli tanahku, pembeli rumahku. Bleko tone metono sono. Untuk datang membeli tanah dan rumahku. Reka narana lawasoho. Sekarang ini juga. Rema reka tara masoko. Sehingga tanah ataupun rumah yang aku jual bisa laku segera. Kereta narada lewisiki. Maka engkau akan lihat mujizat terjadi. Korana lama soho. Ini caranya engkau mengaktifkan karunia-karunia mujizat ini untuk menyelesaikan masalahmu. Kerana lawasede. Kalau engkau berhadapan dengan orang yang kau layani dan dia tidak punya uang. Korala lama soho. Dia membutuhkan pekerjaan. Kina aliwatana hati. Katakan perintah dalam nama Tuhan Yesus. Korana lama soho. Aku berkata agar berkat keuangan datang atas orang yang aku layani ini. Metano holo nomosoka. Tuhan kirim berkat keuangan atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Lemoto no yolomosome. Tuhan isi rekening dengan berkat keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Leto rodohoya lama soga. Jadi ini cara-caranya bagaimana engkau mengaktifkan dan mempraktekkan karunia mujizat ini bekerja dalam hidupmu. Jadi melalui doa-doa yang kau panjatkan untuk supaya terjadinya mujizat, itulah cara-cara engkau mengaktifkan karunia mujizat ini. Tapi engkau membuat mujizatnya semakin nyata, semakin dahsyat, dibutuhkan ketaatan. Lenga lapitini lo ala hutuni misiki. Dengan semakin kau taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, kata Tuhan. Rona radama yolo ola wasina. Maka mujizat-mujizat Tuhan akan semakin dahsyat bekerja dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Amin.